Hei kawan, ada apa? Ayo datang dan belajar di GBKpedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Shalom adik-adik di rumah. Berjumpa lagi bersama Kak Kaleb dan Kak Vera di Galeri Bible Kids. Yeay. Kak Kaleb, Apa tuh? Kak Vera kangen banget. Kangen apa, Kak? Kangen sama salah satu program yang ada di GBK dong. Oh, program yang bernyanyi sambil bersaksi itu, Kak? Bukan. Kalau Yang lain Kak. Yang kirim-kirim surat. Bukan juga, yang lain. Yang mana ya? Itu loh Kak, yang kita belajar, terus kita mendalami Alkitab gitu. Oh, program itu? Iya, Nah, Kak. Kak Vera, tepat sekali nih sama adik-adik di rumah. Karena hari ini kita mau belajar dan mendalami Alkitab lagi nih. Di program yang adik-adik tunggu dan Kak Vera tunggu, yaitu GBKpedia. Wah, yes, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi yang lebih dalam supaya kita punya pengetahuan dan wawasan yang lebih luas Benar lagi tentang sekali, Kak Vera. Alkitab. Wah, betul Kak. Karena kita udah gak sabar untuk mulai, Kak Kaleb pimpin kita dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Kita mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus telah sertai kami hingga saat ini. Sekarang kami mau memulai acara kami pada hari ini. Tuhan Yesus berkati sertai kami Tuhan dari awal acara hingga berakhir dengan baik. Setiap pelajaran yang kami dapat dari acara ini, Tuhan Yesus biarlah hal tersebut dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Kaleb, Apa tuh? kan hari ini spesial episode programnya GBKpedia. Nah, setahu Kak Vera, kalau GBKpedia itu ada yang berbeda. Benar dong Kak Vera, ada yang berbeda karena kita punya yel-yel khusus nih untuk GBKpedia. Untuk itu semua adik-adik bangkit berdiri, ayo. Semuanya bangkit berdiri, kita mau buat yel-yel dulu nih, Betul, ayo. Kak Kaleb. Oke. Yuk, gimana tuh Kak yel-yelnya? Yel-yelnya kayak gini, ketika kakak bilang GBKpedia, adik-adik semua ikut langsung kayak gini. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Nah sekali lagi adik-adik, GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Yuk adik-adik di rumah semuanya pada ikut nih Kak Vera dan Kak Kaleb, kita buat bersama-sama. 1, 2, 3. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Wah, betul Kak. Kita mau mencari, kita mau tahu lebih dalam lagi tentang Alkitab. Benar sekali Kak Vera. Tapi Kak Vera, perasaan bukan cuma yel-yel doang deh. Betul Kak. Karena GBKpedia kita juga punya lagu spesial nih Wah. di program ini. Yuk Kak Kaleb dan juga adik-adik, karena masih berdiri kita mau semangat, kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu tema GBKpedia. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah Si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua,
semua belajar bersama di GBKpedia. Nah Kak Kaleb, kita tadi sudah yel-yel, udah semangat nih. Bener nih. Sekarang Kak Vera udah gak sabar buat belajar Alkitab pastinya. Nah, Kak Kaleb juga nih. Kak Kaleb gak sabar. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Gak tahu Kak Kaleb. Kak Vera, tapi ingat ya, ketika nanti kita sudah belajar, kita jangan cuman sekedar tahu tentang firman Tuhan, tapi kita harus menyimpan dalam hati, menjaganya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betul sekali Kak Kaleb. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Udah siap untuk belajar sore hari ini? Nah, sore hari ini kita mau belajar kembali, yaitu tentang belajar mengampuni. Wah, bagaimana tuh Kak Elis? Nah, sebelum kita belajar pada sore hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Elis akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama kembali Tuhan di Galeri Bible Kids pada sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus lagi dari firman Tuhan yang akan memberkati kami pada sore hari ini. Tolong kami semua Bapa, berkati setiap hati pikiran kami biar kami boleh fokus dan kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang di rumah. Nah sore hari ini kita mau belajar dari Matius pasal yang ke-18 ayat ke-21 sampai 35. Nah Kak Iris mengajak kita semuanya untuk baca Alkitab terlebih dahulu. Semuanya ambil Alkitabnya. Jika adik-adik yang di rumah belum dapat untuk membuka atau belum tahu, silahkan ajak papa, mama atau siapapun yang berada di sekitar kita untuk membukakannya. Kak Iris ulangi sekali lagi. Dari Matius pasal yang ke-18 ayat ke-21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu,
segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Nah, ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ketika itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini Kak Elis mau tanya nih kepada adik-adik yang di rumah. Siapa nih kira-kira yang pernah berantem sama temannya yang sampai tidak tegur-teguran? Wah, pasti ada ya adik-adik. Atau adik-adik yang di rumah ada yang sampai sekarang ini masih punya musuh yang tidak mau bicara, tidak mau memaafkan kesalahan temannya. Atau mungkin kesalahan kakak kita tidak mau kita ampuni. Pastinya ada ya adik-adik, karena Kak Elis juga pernah seperti itu. Dulu Kak Elis pernah, teman kakak itu jahat sekali sama Kak Elis. Berkali-kali Kak Elis dijahatin, sampai pada akhirnya Kak Elis marah dan tidak mau bicarai dia lagi dan tidak mau mendekatinya lagi. Nah, tapi Kak Elis sadar itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nah, mengampuni itu bukanlah hal yang mudah, tapi firman Tuhan bilang itu adalah salah satu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, berbicara mengenai mengampuni, apa sih itu pengampunan Kak Elis? Nah, pengampunan itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan mengampuni kita itu, Tuhan mati, mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus semua hutang-hutang kita yang ada di bumi ini yang telah kita lakukan, yaitu dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita dan itu adalah sebuah anugerah yang kita terima sampai pada hari ini, makanya kita boleh diselamatkan sampai pada saat ini. Nah, Tuhan mengampuni kita itu tanpa menuntut ganti rugi ataupun menuntut sesuatu hal yang harus kita bayar kembali sama Tuhan, tidak. Mengampuni berarti membebaskan seseorang dari sebuah hutang. Jika kita belum mampu untuk mengampuni, artinya kita masih menuntut sesuatu dari orang lain agar kita merasa puas. Nah, mengampuni itu dikatakan seperti membebaskan seseorang dari sebuah hutang. Nah, itu maksudnya itu seperti ini adik-adik. Ketika teman kita berhutang sama kita sudah bilang sama teman kita, udahlah nggak usah dibayar lagi, nggak apa-apa. Kita ikhlaskan aja seperti itu. Nah, artinya itu kita tidak meminta, kita tidak menuntut teman kita itu lagi untuk membalas sama kita. Nah, jika kita masih menuntut membalas, jika kita masih menuntut teman kita untuk membayar hutang tersebut, itu artinya digambarkan kita sebagai orang yang belum mampu untuk mengampuni. Nah, kita menuntut sesuatu sama orang lain itu bisa seperti permintaan maaf, perubahan sikap, pembalasan dendam, ataupun pembayaran kerugian yang kita derita. Nah, menurut pengampunan, berapa kali sih kita harus mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita kepada kita? Nah, kita mengampuni itu, kalau secara umum ya adik-adik ya, mengampuni itu cuma diberi batas, biasanya itu 3 kali. Jika sampai 3 kali kita masih melakukan kesalahan yang sama, itu artinya itu sudah tidak ada kata maaf lagi. Tapi kita mau belajar dari ayat yang 21 ini, ada hal yang menarik yang kita mau pelajari pada sore hari ini, yaitu di mana dikatakan di situ pernyataan Petrus, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, di sini Petrus mengatakan sampai 7 kali. Lumayan besar ya toleransi yang dinyatakan Petrus untuk dalam hal mengampuni kesalahan orang lain. Tapi apa yang dijawab Tuhan di situ?
Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali ya adik-adik ya, sampai 70 kali 7 kali. Nah, ada apa sih dengan angka 7? Kenapa mulai dari tadi angka 7 yang dibuat dalam ayat sini? Nah, angka 7 itu adik-adik semua, pada zaman dulu orang Yahudi itu memandang bahwa angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Nah, kita lihat saja dalam Alkitab kita, dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga, di situ dikatakan bahwa ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7. Lalu ia memberkati hari ke-7. Terus bisa juga kita lihat dalam Kejadian pasal 29 ayat 18. Di situ menceritakan kisah seorang Yakub untuk mendapatkan cinta Rahel ini, dia harus bekerja selama 7 tahun. Nah, di situ 7 lagi kan adik-adik. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan angka 7. Misalnya dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, Amsal 6 ayat 31 dan juga masih banyak lagi adik-adik. Nah, dalam ayat yang telah kita baca tadi, Petrus pun di sini itu menggunakan angka 7 adik-adik. Yakni jumlah angka yang dipandangnya itu sudah sempurna untuk tindakan mengampuni. Dan Yesus pun menggunakan angka 7 sebagaimana yang diajukan oleh Petrus. Tetapi yang sudah sempurna itu tidak hanya 1 kali, melainkan 70 kali. Artinya mengampuni itu harus total, yakni dengan segenap hati. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-35. Mengampuni itu harus total dan dengan segenap hati. Tidak setengah-setengah hati dan juga tidak terbatas. 70 itu artinya 10 kali 7. Artinya penuh dan tidak terbatas. Nah, dengan demikian pengampunan yang sepenuh hati selalu dan harus selalu kita lepaskan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak kita ampuni dalam dunia ini. Jikalau 10 orang bersalah kepada kita, maka 10 orang itu harus kita ampuni. Tidak boleh 5 orang kita ampuni, 5 orang yang lain tidak kita ampuni. Tidak. 10 orang itu besar kecilnya kesalahan yang mereka lakukan kepada kita, semuanya itu harus kita ampuni secara total. Bahkan jika 1 orang saja melakukan kesalahan sama kita, 1 orang itu 10 kali bersalah sama kita, maka 10 kali juga kita mengampuninya. Sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, kita juga harus mengampuni dia. Artinya itu kita mengampuninya dengan genap, full, tidak setengah-setengah untuk dalam hal mengampuni teman-teman kita. Nah, melalui perumpamaan yang telah kita baca tadi, dalam teks firman Tuhan yang telah kita baca tadi di sini itu, bahwa seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta bisa karena seorang raja ini melihat seorang hamba ini yang sungguh-sungguh sehingga dia berbelas kasihan dan ia melunaskan semua hutangnya. Tapi apa yang kita lihat tadi, ketika hamba yang sudah ditebus hutangnya itu secara lunas, full, tidak dituntut apa-apa lagi dari dia, ketika dia melihat temannya yang berhutang sama dia menuntut kembali hutang temannya itu dan bahkan sampai membawa temannya itu ke penjara gara-gara temannya ini tidak mau melunaskan hutangnya yang hanya 100 dinar. Padahal tadi hamba yang pertama tadi itu 10.000 talenta hutangnya dilunas tanpa minta dituntut apapun. Sementara dia tidak bisa untuk mengampuni hutang temannya 100 dinar yang hanya 1% dari hutang yang dimiliki dia sebenarnya. Nah, melalui perumpamaan itu di sini Yesus menegaskan bahwa ini adalah suatu keharusan kepada kita. Mengapa harus? Karena Tuhan saja sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita secara total, secara penuh, tidak menuntut apa-apa dari kita. Masa sih kita tidak bisa untuk mengampuni teman-teman kita? Berkali-kali kita melakukan kesalahan sama Tuhan. Berkali-kali juga Tuhan mengampuni kita setiap hari. Jadi apakah adik-adik yang di rumah, jikalau teman kita melakukan kesalahan berkali-kali sama kita, apakah kita juga tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus? Ingat bahwa Tuhan Yesus itu telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita yang begitu banyak, begitu besar. Dia mengampuninya tanpa meminta apapun sama kita. Maka dari sini itulah mengapa hal ini adalah hal yang harus wajib untuk kita lakukan.
karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, dalam perumpamaan itu, dosa kita di hadapan Allah itu digambarkan sangat besar, yakni 10.000 talenta. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-24. Nah, sementara dosa orang lain terhadap kita digambarkan hanyalah 100 dinar saja. Itu bisa kita lihat dalam ayat ke-28. Nah, kalau kita hitung-hitung, jikalau memang dosa kita ini mau dihitung dan harus kita bayar, 1 talenta itu berjumlah 6.000 dinar. Nah, maka 10.000 talenta itu berjumlah 60 juta dinar. Jadi dosa kita kepada Allah itu diumpamakan adalah besarnya itu sebesar 60 juta dinar. Dan itu pun yang dosa yang 60 juta dinar itu Tuhan ampuni dengan cuma-cuma. Namun kesalahan orang lain kepada kita yang hanya 1% dari dosa kita itu, yakni 100 dinar, tidak mau kita ampuni. Nah, adik-adik yang di rumah, jika kita rupiahkan, 1 dinar itu jumlah harganya itu adalah 750 rupiah. Nah, 100 dinar itu harganya 75.000. Nah, sementara 10.000 talenta itu harganya 45 miliar. Karena 60 juta dinar itu sama dengan 45 miliar. Wah, banyak sekali adik-adik ya. 1 miliar saja kita mungkin tidak akan mampu untuk membayarnya. 45 miliar jika itu Tuhan suruh kita untuk membayarnya pasti kita tidak akan mampu. Nah, itu adalah perbandingan yang dibuat oleh Yesus guna untuk menggambarkan betapa besarnya dosa kita dibandingkan dengan kesalahan orang lain terhadap kita. 45 miliar dibanding 75.000. Kesalahan sesama manusia kepada kita dengan ukuran ini adalah 600.000 kali lebih kecil daripada dosa kita sendiri. Nah, jika dalam hal ukuran berat, tadi kita sudah hitung dalam ukuran rupiah. Sekarang kita mau hitung dalam ukuran berat dosa kita itu, jika dihitung berat-beratnya itu adalah 1 talenta itu sekitar 3.000 shikal. Nah, jadi 1 talenta itu dihitung 34 kilogram. Nah, jadi 10.000 talenta itu jumlahnya adalah 34 ton. Jadi 1 dinar itu beratnya seberat 4,25 gram. Maka 100 dinar kesalahan orang itu bisa kita hitung seberat 425 gram. Nah, ini diumpamakan berat dosa kita seberat 34 ton diampuni oleh Bapa. Tetapi berat kesalahan orang lain kepada kita itu hanyalah 425 gram, tidak mau kita ampuni. Nah, maka tepatlah tindakan raja tadi itu untuk menggagalkan apa yang telah ia katakan tadi. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka Yesus menegaskan kepada kita semua adik-adik bahwa pengampunan itu hanya akan berlaku bagi orang-orang yang mau mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Jika kita juga belum mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni kesalahan kita yang telah kita hitung-hitung tadi. Yang begitu mahal, begitu berat. Tuhan tidak akan jadi mengampuni kesalahan kita apabila satu kesalahan teman kita tidak bisa kita ampuni. Nah, oleh karena itu Yesus mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami, dikatakan bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu bisa kita lihat dalam ayat dalam Matius 6 ayat 12. Juga dilanjutkan dikatakan di dalam ayat itu bahwa seperti kami juga, berarti berarti kita itu harus mengampuni terlebih dahulu. Mengampuni sesama kita terlebih dahulu. Baru kita minta untuk diampuni oleh Tuhan Yesus. Dengan perkataan lain, ampunilah dulu sesamamu. Baru berhak menerima pengampunan daripada Tuhan. Nah, jika kita ingin diampuni setiap dosa kita, jika kita ingin diampuni setiap kesalahan kita, maka kita juga harus koreksi diri kita dulu. Apakah kita sudah mampu untuk mengampuni orang lain? Jika kita belum mampu adik-adik untuk mengampuni kesalahan teman kita, belum mampu untuk memaafkan kesalahan-kesalahan teman kita, maka kita tidak berhak untuk menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan ingin kita harus mengampuni terlebih dahulu, barulah Tuhan mengampuni kita. Nah, diampuni dan mengampuni itu bagaikan dua sisi mata uang, satu paket. Nah, sisi yang satu itu diampuni oleh Allah
dan sisi yang lain itu adalah mengampuni orang lain. Jika hanya satu sisi saja yang kita lakukan, itu tidaklah berarti apa-apa. Semuanya adalah zong, tidak ada hasilnya. Nah, kadang-kadang cukup sekali kita mengampuni dan semua aspek-aspek yang telah kita bahas di atas tadi itu yang sudah kita alami dalam kasus-kasus tertentu secara bertahap ataupun dalam pengulangan yang semakin lama semakin kuat. Nah, bagaimanapun caranya, ketika kita berproses dengan cara yang benar, maka itu akan mendatangkan damai dan berkat dalam hidup kita. Maka dari itu, marilah kita perhatikan bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-34, di mana di situ digambarkan tentang algojo-algojo yang menuntut si hamba jahat yang telah kita bahas tadi, yaitu hamba jahat itu adalah hamba yang sudah ditebus hutangnya tapi dia tidak mau untuk menebus hutang temannya yang tadi itu. Nah, dari kata kerja dasar Yunani yang digunakan untuk kata algojo di sini itu artinya adik-adik, artinya itu adalah menyiksa. Menyiksa itu suatu pikiran yang menakutkan. Nah, dari kata kerja itu muncul dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, Lukas 16 ayat 23 sampai 25 dan juga dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-8. Nah, semua ayat-ayat yang telah dibacakan ini semuanya itu bercerita tentang kata kerja, tentang kesakitan, penderitaan dan juga siksaan yang menjadi pengalaman tak terpisahkan. Nah, akan tetapi dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 tadi dikatakan bahwa di situ tentang Yesus menyebut tentang algojo. Nah, itu bukan tentang kata benda, tapi di sini itu dalam ayat yang 35 ini itu adalah kata kerja. Atau dengan kata lain bahwa itu menggambarkan apa jadinya bila seseorang memilih untuk tidak mau mengampuni. Maka dia akan selalu merasa menderita dan kegelisahan yang selalu menyakiti dirinya sendiri. Nah, itulah algojo. Tapi tugas kita hanyalah mengampuni. Selebihnya biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Ingatlah adik-adik yang di rumah bahwa pengampunan itu hanya layak diterima oleh orang-orang yang juga mau mengampuni. Bila kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, bila kita tidak mau mengampuni teman-teman kita, memaafkan teman kita, maka pengampunan bagi kita pun yang telah diberikan oleh Allah tadi itu, yang sebuah anugerah yang boleh kita terima, itu dibatalkan oleh Allah. Maka dari itu kita ingat dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Kolose 3 ayat 13 berkata bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, itu hal yang boleh kita pelajari adik-adik dari sore hari ini mengenai belajar mengampuni. Jadi mengampuni satu hal yang sangat wajib untuk kita lakukan adik-adik. Salah satu hal yang harus selalu untuk kita lakukan. Karena apa? Karena setiap harinya kita berjalan dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan ini, pastinya kita melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi tiap-tiap harinya Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Dan Tuhan sudah membayar semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka dari itu kita juga harus bisa mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita kepada kita. Nah, jika adik-adik yang di rumah sampai saat ini masih punya musuh, punya teman yang tidak saling menegur, mari mohon ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ampuni setiap kesalahannya, minta maaf kepadanya dan juga berdamailah dengan teman kita agar Tuhan juga mau mengampuni setiap dosa-dosa yang kita telah lakukan. Nah, adik-adik yang di rumah, demikian jauh pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Kak Elis harap adik-adik yang di rumah dapat mengerti setiap hal yang telah Kak Elis jelaskan tadi mengenai belajar mengampuni, di mana satu kesalahan kita itu sangatlah besar. Tapi hendaklah kita juga mau untuk mengampuni satu kesalahan yang dilakukan oleh teman kita. Sekian firman Tuhan kita pada sore hari ini. Untuk menutup firman Tuhan kita sore hari ini, Kak Elis mau menutupnya dalam doa. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, Kak Elis pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Tuhan buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Begitu banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami sore hari ini telah belajar bersama-sama dari firman-Mu Bapa, untuk kami belajar mengampuni setiap kesalahan teman-teman kami. Terima kasih untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk kami menerapkan firman Tuhan ini. Ajar kami Bapa untuk kami mengampuni terlebih dahulu Bapa, agar Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi biarlah firman ini Bapa bertumbuh berakar dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin takut akan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Waktu-waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Kak Yusti akan pimpin kita dalam doa syafaat. Untuk itu, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dari awal kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami juga sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang tolong kami untuk Tuhan ajarkan kami untuk kami mengampuni orang lain, berikan kami hati yang mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati para pemimpin dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan yang memampukan mereka. Biarlah Tuhan berkati para pemimpin kami, biarlah Tuhan pakai mereka agar mereka juga boleh memimpin bangsa ini dengan baik, agar bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh pokok doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menjawab sesuai dengan kehendak, bahkan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa, ucapan syukur, bahkan harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kak Vera, Kak Kaleb sangat terberkati loh atas pelajaran tadi. Awalnya Kak Kaleb pikir 70 kali 7 itu sama dengan hitungan matematika. Ternyata memiliki makna yang berbeda Kak Vera. Betul Kak Kaleb dan juga adik-adik. Jadi 70 kali 7 kali itu bukan tentang perhitungan matematika. Terus apa dong Kak? Artinya kita harus mengampuni sesama kita tidak terbatas. Jadi ketika kita mengampuni, misalnya Kak Kaleb jahatin sama Kak Vera berkali-kali, Kak Vera harus mengampuni Kak Kaleb. Kak Vera nggak boleh hitung-hitungan ketika mengampuni Kak Kaleb. Berarti kalau ada yang jahat nggak boleh balas ya Kak Vera? Betul Kak Kaleb. Kak Vera. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dan kita harus punya kasih Tuhan untuk kita dapat mengampuni orang lain. Benar sekali adik-adik, seperti pujian akan kita nyanyikan bersama KASIH.
Nah adik-adik di rumah, karena kita sudah belajar tadi tentang bagaimana kita mengasihi dan mengampuni dari Kak Elis, biar kita tambah semangat, biar kita tetap semangat, kita mau buat yel-yel lagi nih. Adik-adik yang di rumah nggak boleh lupa ya. Iya, gimana nih Kak Vera? Oke, jadi yel-yelnya kita ulang lagi ya. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oke semuanya bangkit berdiri, kita mau buat sama-sama lagi nih. 1, 2, 3. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Wah mantap. Oke adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah adik-adik di rumah, karena kita setelah selesai, kita telah belajar. Nah kini tiba saatnya kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelum itu kita harus berdoa dulu dong. Untuk itu Kak Vera akan memimpin kita di dalam doa. Oke, ayo adik-adik semua yang di rumah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di Galeri Bible Kids. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, terlebih kami juga boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh mendalaminya sehingga kami boleh mengetahui lebih dalam lagi makna-makna yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami tidak sekedar tahu, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kasih, supaya kami boleh mengasihi orang lain dengan cara mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Vera, nggak kerasa ya kita udah tiba di penghujung acara kita pada hari ini. Iya Kak Kaleb, sedih sekali kan harus berpisah. Kak Vera sedih? Nggak apa-apa Kak Vera, karena kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Bye. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah Si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo, ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo, ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia.